rizki yang haram adalah rizki yang bermanfaat hanya secara fisik saja, tidak secara tidak secara maknawi. Apabila seseorang mengkonsumsi rizki yang haram, maka secara fisik bermanfaat. Artinya bisa menjadikan badannya kuat, bisa menjadikan badannya sehat, bisa menjadikan badannya tumbuh dengan baik. Tetapi secara maknawi dia tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena justru akan membahayakan bagi dia. Karena akan menjauhkan orang tersebut dari kebaikan-kebaikan. Akan menjadikan hati dia keras, akan menjadikan hati dia itu tidak mudah untuk menerima nasihat, tidak mudah untuk memahami ilmu-ilmu agama. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, rizki yang haram adalah rizki yang bermanfaat hanya secara fisik saja, tidak secara tidak secara maknawi. Apabila seseorang mengkonsumsi rizki yang haram, maka secara fisik bermanfaat. Artinya bisa menjadikan badannya kuat, bisa menjadikan badannya sehat, bisa menjadikan badannya tumbuh dengan baik. Tetapi secara maknawi dia tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena justru akan membahayakan bagi dia. Karena akan menjauhkan orang tersebut dari kebaikan-kebaikan. Akan menjadikan hati dia keras, akan menjadikan hati dia itu tidak mudah untuk menerima nasihat, tidak mudah untuk memahami ilmu-ilmu agama, dan menjadikan seseorang berat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rizki yang haram. Demikian juga dari sisi nanti ancamannya di akhirat itu sangat berat sekali bagi seseorang yang memakan makanan yang haram. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih utama bagi dia. Artinya dia mendapatkan ancaman azab neraka nanti di akhirat bagi seseorang yang memakan makanan yang haram. Ditambah lagi menjadikan seseorang jauh dari kebaikan-kebaikan yang itu juga akan mendekatkan seseorang dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Karena ketika seseorang sudah berat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka berarti dia akan ringan melakukan keburukan-keburukan. Seseorang yang makanan misalnya hasil curian, makanannya hasil korupsi, hasil dari perjudian dan sebagainya, hasil riba, maka kalau dia memakan makanan yang haram tersebut, maka dia akan jauh dari ketaatan, dekat dengan perkara-perkara yang haram. Dan itu akan mengakibatkan seseorang nanti tidak akan selamat di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan yang halal artinya makanan yang memang sudah ditetapkan dalam syarak dia halal. Ada nas Al-Quran, ada nas hadis, atau telah disepakati oleh seluruh umat Islam bahwasanya dia adalah halal. Maka itu disebut sebagai rizki yang halal. Seperti misalnya rizki yang dihasilkan dari jual beli. Jual beli kita tahu ada nas dalam Al-Quran tentang kehalalannya. Ahallallahu al-bay'a.
Allah telah menghalalkan jual beli. Maka jika seseorang melakukan transaksi jual beli dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syarak, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari jual beli itu, maka kemudian dibelikan makanan, dibelikan pakaian, maka itu disebut sebagai rizki yang halal. Atau seseorang misalnya menanam tanaman tertentu, kemudian tumbuh dan dia memanennya, kemudian dia memakannya, maka ini adalah rezeki yang halal, yang apabila dia memakannya, maka makanan itu akan bisa memberikan manfaat baginya, baik secara fisik maupun secara maknawi. Sedangkan makanan yang haram adalah makanan yang ada nas dalam Al-Quran, hadis, bahwa makanan itu adalah makanan yang haram, atau telah disepakati oleh seluruh umat Islam bahwa makanan tersebut adalah haram. Artinya mujma' alaih, disepakati oleh seluruh umat Islam bahwasanya dia adalah haram. Misalnya makanan yang dihasilkan dari riba, seseorang melakukan transaksi riba, kemudian ada menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu adalah disebut sebagai rizki yang haram. Rizki yang haram. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Atau misalnya seseorang memakan makanan yang didapatkan dari hasil mencuri. Mencuri haram, itu sudah jelas, ada nas dalam Al-Quran, ada nas dalam hadis yang telah menjelaskan tentang keharaman dari mencuri. Bahkan mencuri ada had bagi orang yang melakukannya, yang menunjukkan mencuri dalam jumlah tertentu itu tergolong sebagai dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seseorang memakan atau menghasilkan rezeki dari berjudi, seseorang menghasilkan rezeki dari misalnya dia melakukan penipuan dan seterusnya, itu semuanya adalah termasuk rezeki yang haram. Termasuk diantaranya ketika seseorang misalnya melakukan jual beli pada dasarnya halal, tetapi dia melakukannya setelah azan kedua pada hari Jumat. Dia masih melakukan transaksi jual beli padahal sudah waktunya dia melaksanakan sholat Jumat. Maka keuntungan yang dihasilkan dari jual beli yang nggak sesuai dengan ketentuan syarak ini adalah tergolong sebagai rezeki yang haram. Yang apabila itu dikonsumsi oleh seseorang, maka itu akan bermanfaat secara fisik, tetapi akan membahayakan dia untuk akhirat dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yarzuqul makruh, Allah juga memberikan rizki yang makruh. Sebagian rizki ada yang makruh. Dicontohkan rizki yang makruh itu seperti rizki yang dihasilkan dari pekerjaan mencukur jenggot laki-laki. Karena mencukur habis jenggot laki-laki bagi seorang laki-laki dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh, tidak haram. Mencukur jenggot sampai bersih itu tidak haram dalam mazhab Syafi'i, tetapi hukumnya makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Apabila ada seseorang berprofesi sebagai tukang cukur jenggot, kemudian dia dapat hasil dari itu, maka uang yang didapatkan dari hasil itu adalah rizki yang makruh, dan itu juga disebut sebagai rizki. Jadi ada rizki yang haram, ada rizki yang halal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini berbeda dengan pemaknaan rizki oleh Mu'tazilah, oleh kelompok Mu'tazilah. Wa qila la bal ma mulik wa matubi'.
Menurut orang Mu'tazilah, rizki itu adalah sesuatu yang dimiliki. Hanya sesuatu yang dimiliki, maksudnya adalah sesuatu yang dimiliki yang dimakan oleh pemiliknya. Sehingga kalau dia berupa kesehatan, dia berupa pakaian yang dikenakannya, itu tidak termasuk rizki menurut orang Mu'tazilah. Menurut mereka juga rizki itu hanya yang halal saja. Sementara yang haram menurut mereka tidak digolongkan sebagai rizki. Menurut Mu'tazilah juga rizki itu adalah yang tadi dikatakan yang dimiliki dan dimakan oleh pemiliknya. Sehingga menurut mereka apa yang dimakan oleh ayam, yang dimakan oleh kucing, apa yang dimakan oleh sapi, itu bukan rizki. Karena binatang tidak memiliki sesuatu. Binatang itu dimiliki, bukan memiliki. Kucing itu dimiliki, tidak memiliki. Sehingga apa yang dimakan oleh mereka itu tidak termasuk rizki. Ini menurut kelompok Mu'tazilah. Sehingga keyakinan seperti ini bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini, baik itu manusia atau selain manusia, illa 'alallahi rizquha, kecuali telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini dijelaskan secara umum bahwa dabbah secara umum, yaitu yang melata di bumi ini, baik itu manusia maupun binatang, itu semuanya dijamin rizkinya oleh Allah. Artinya bahwa apa yang dimakan oleh binatang itu adalah rizki bagi binatang itu. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Sementara Mu'tazilah, keyakinan mereka tentang rizki bertentangan dengan Al-Quran. Karena mereka mengatakan bahwa rizki itu adalah sesuatu yang dimiliki dan dimakan oleh pemiliknya. Sesuatu yang dimiliki dan dimakan oleh pemiliknya. Kalau yang memakannya itu bukan pemiliknya, maka berarti apa? Bukan rizki menurut mereka. Kalau misalnya seseorang melakukan jual beli yang tidak sah, sehingga yang didapatkan itu berupa sesuatu yang bukan miliknya, kan? Tidak menjadi miliknya. Kenapa? Karena tidak masuk dalam kepemilikan. Misalnya seseorang si A itu menjual apa? Misalnya menjual HP temannya tanpa izin. Dia mencuri atau tidak mencuri lah misalnya. Dia ngambil, misalnya si A ngambil HP-nya si B. Kemudian sama si A dijual kepada si C tanpa izin dari pemiliknya. Apakah uang yang dia dapatkan, yang si A dapatkan dari si C itu menjadi miliknya si A? Tidak menjadi miliknya. Kenapa? Karena jual belinya tidak sah. Maka tidak menjadi milik. Dari HP itu tidak menjadi milik si C, uang yang diberikan tidak menjadi milik si A. Artinya dia, kalau menurut Ahlus Sunnah, ini rizki, tetapi rizki yang haram. Tetapi kalau Mu'tazilah, ini bukan rizki namanya. Kenapa? Karena dia haram. Kenapa rizki yang haram tidak disebut rizki? Karena dia bukan milik, tidak menjadi milik dari orang tersebut meskipun dia memakannya. Karena rizki menurut Mu'tazilah adalah sesuatu yang dimiliki, mamulik, sesuatu yang dimiliki. Sementara sesuatu yang haram yang tadi kita contohkan itu tidak menjadi milik bagi kedua
bagi si A maupun bagi si C, sehingga itu tidak disebut rizki menurut mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga yang dimakan oleh binatang bukan menjadi rizki bagi mereka, dan itu berarti bertentangan dengan Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Mu'tazilah berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang konsepnya masalah rizki. Tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan juga bahwa Ar-Raziq huwallahu subhanahu wa ta'ala. Ar-Raziq, bahwa zat yang menyampaikan rizki kepada para hambanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah yang memberikan rizki. Karena itulah maka nama Allah Ar-Raziq atau Ar-Razzaq itu min asma'illahil khassah. Itu termasuk nama Allah yang khusus. Tidak boleh selain Allah diberikan nama dengan Ar-Raziq atau diberi nama dengan Ar-Razzaq, kecuali apabila ditambahi dengan kata abad, misalnya Abdul Razzaq, Abdul Raziq, maka boleh. Tetapi jika seseorang menamakan anaknya misalnya dengan hanya Ar-Raziq atau Ar-Razzaq saja, maka hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena Ar-Raziq, Ar-Razzaq huwallah faqat. Dia hanya Allah saja. Karena makna Ar-Raziq alladzi yusilul arzaqa ila ibadihi. Zat yang menyampaikan rezeki kepada para hambanya, dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada selainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kita sehabis sholat kita membaca sebuah wirid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang mencegah. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang engkau beri. Artinya jika engkau berkehendak untuk memberi rizki kepada seseorang, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalang-halangi sampainya rezeki itu kepada orang tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak untuk memberikan rezeki kepada saya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalang-halangi sampainya rezeki tersebut kepada saya. Nggak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan meskipun misalnya 1000 perampok ingin menghalangi sampainya rezeki itu kepada saya, nggak akan mampu. Kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan rezeki kepada saya. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk memberikan rezeki kepada saya, maka meskipun 1000 dermawan ingin memberikan sesuatu kepada saya, nggak akan sampai kepada saya. Kenapa? Karena Ar-Raziq huwallahu subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Makhluk hanya sebagai sebab. Dia bukan Raziq, dia bukan pemberi rizki, dia bukan yang menyampaikan rizki. Dia hanya sebagai sebab saja. Kalau sesuatu itu bukan rizkinya, maka seseorang tidak akan memakannya. Terkadang ada seseorang dia memakan makanan sudah di depan pintu mulut, sudah di mulutnya, sudah diginikan. Tiba-tiba ada ayam atau ada sesuatu yang menjadikan jatuh. Makanan yang sudah ada di depan mulut tiba-tiba jatuh. Begitu jatuh langsung ada kucing di bawahnya yang memakannya. Padahal sudah hampir sampai
sudah di depan mulut, sudah hampir menjadi rezeki kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak menjadi rezeki kita dan menghendaki itu adalah rezekinya kucing, maka kemudian jatuhlah makanan itu dan dimakan oleh memang yang ditentukan menjadi pemilik rezeki itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raziq huwallahu Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam masalah rezeki kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Karena Allahu huwar raziq. Karena Allah yang akan menyampaikan rezeki itu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki setiap orang. Seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua yang hidup di atas bumi ini semuanya telah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang telah ditentukan rizkinya itu banyak, ada yang telah ditentukan rizkinya itu sedikit, ada yang telah ditentukan pada azal rizkinya itu halal, ada yang telah ditentukan pada ajal rizkinya itu haram, dan seterusnya. Masalah rizki sudah ditentukan dan sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah ridho terhadap rizki yang telah Allah bagikan untuk kita. Itu yang disebut dengan qanaah. Itu yang disebut dengan qanaah. Qanaah artinya ridho dengan pembagian rizki yang telah Allah tentukan. Baik itu banyak ataupun sedikit, kita terima apa yang telah dibagikan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang protes atau tidak ridho dengan rezeki yang telah Allah bagikan untuknya. Seseorang yang qanaah terhadap rezeki yang telah Allah tentukan untuk dia, yang telah Allah bagikan untuk dia, maka dia akan menjadi orang yang terkaya di dunia. Dia akan menjadi orang yang terkaya di dunia. Kenapa? Karena al-qanaatu kanzun la tafna. Qanaah itu adalah gudang harta yang tidak pernah habis. Bagaimana gudang harta yang tidak pernah habis? Di rumah kita, kalau misalnya di lemari kita penuh dengan uang misalnya, tiap hari kita ambil, habis apa tidak? Akan habis. Tetapi qanaah itu adalah gudang uang, gudang harta yang gak pernah akan habis. Meskipun uangnya gak ada, dia tetap ada. Itu kalau seseorang itu memiliki sifat qanaah. Dan dia tidak akan mengeluh dengan masalah rizki. Dia tidak akan khawatir dengan masalah rizki, karena semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan tentang masalah rizki, mengatakan alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Aku tahu bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka hatiku menjadi tenang. Ketika kita tahu rizkiku nggak akan dimakan oleh si fulan, maka kita akan menjadi tenang. Dalam bekerja kita akan menjadi tenang. Kalau memang sudah rezeki saya, maka saya akan mendapatkannya. Jika tidak mendapatkannya, didapat oleh orang lain, maka itu rezeki orang lain. Maka kita tidak akan resah, tidak akan bingung tentang masalah rizki. Karena rizki kita tidak akan dimakan oleh orang lain. Jika misalnya makanan yang sudah akan kita makan, kita tinggal sebentar ke belakang, ternyata kita kembali sudah habis, maka berarti itu bukan rizki saya, tetapi rizki teman saya. Ya sudah, namanya kalau rizki saya, maka nggak akan mungkin dimakan oleh orang lain.
dia dimakan oleh orang lain, tandanya dia adalah rizki orang lain, bukan rizki saya. Karena rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain selamanya. Fatma'anna bali, maka hatiku menjadi tenang. Jika kita memiliki prinsip seperti itu, maka hatiku menjadi tenang. Nah, tetapi kalau tidak, seseorang bisa stres. Seseorang bisa stres, uangnya hilang 10.000 saja, dia bisa ngamuk-ngamuk, dia bisa stres. Jangan, apalagi kalau yang hilang sepeda motornya, apalagi jika yang hilang uangnya yang bertumpuk-tumpuk, maka dia semakin bisa stres, bahkan bisa gila karena kehilangan sesuatu yang dianggap sebagai rezekinya, padahal itu bukan rezeki dia. Karena rezeki itu adalah sesuatu yang kita manfaatkan, baik itu yang halal maupun yang haram. Sementara yang dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu adalah rezeki orang lain tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam masalah rezeki kita santai saja karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ditentukan rezeki kita adalah sedikit, maka kita bersabar dan menerima qanaah dengan apa yang telah Allah berikan. Jika ditentukan rezeki kita, rezeki yang banyak dan halal, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan berikutnya adalah masalah al-iktisab, masalah bekerja, mencari rezeki ini. Yang baik itu kita ini bekerja, atau kita nggak usah kerja, tetapi kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menentukan rezeki. Apakah kita tawakal saja nggak usah bekerja, atau kita bekerja untuk mencari harta. Maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa lebih mengedepankan tawakal daripada bekerja. Sebagian ada yang mengedepankan bekerja daripada tawakal. Meskipun bekerja pun tetap diiringi dengan tawakal. Atau bahasa pasnya sebenarnya at-tawakkul, at-tawakkul 'ala Allah. Tetapi menjadi bahasa Indonesia tawakal. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian mengedepankan tawakal 'ala Allah, at-tawakkul 'ala Allah. Karena ada ayat Al-Qur'an yang memerintahkan itu, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah maka bertawakallah kalian jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Tawakallah kepada Allah dalam urusan apapun. Kita pasrahkan segala urusan termasuk rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menetapkan rezeki kita, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian ulama ada yang menganjurkan kita, mendorong kita agar kita bekerja. Dan pada kenyataannya para nabi, kebanyakan para nabi mereka bekerja. Bahkan Nabi Dawud alaihissalam disebutkan di dalam hadis bahwa beliau itu makan dari amal yadihi. Yang beliau makan itu, padahal beliau seorang raja. Nabi Dawud alaihissalam, ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja. Tetapi yang beliau makan itu adalah yang dihasilkan dari kerja beliau sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Dawuda alaihi salam kana yakulu min amali yadihi." Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang kalian memakan sesuatu yang lebih baik dari yang dia makan dari hasil
pekerja yang dia lakukan, hasil kerja dia sendiri, hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihissalam itu dahulu memakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Artinya beliau bekerja, dapat harta, kemudian diberikan makanan dan makan dari hasil kerjanya sendiri. Itu Nabi Dawud alaihissalam. Meskipun beliau seorang raja yang tentu saja kalau misalnya banyak harta yang beliau memiliki, tanpa beliau bekerja pun beliau bisa makan dan seterusnya. Tetapi beliau memakan dari hasil keringatnya sendiri, artinya hasil dari kerja beliau sendiri. Kalau kita melihat sejarah dari para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, beliau juga bekerja. Para ulama mereka bekerja. Tidak hanya ada yang bekerja sebagai Nabi Adam juga bekerja, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai penjahit dan seterusnya. Ada yang bekerja sebagai tukang, ada para nabi, kemudian para aulia, para ulama, mereka bekerja. Maka kita katakan sebagian ulama ada yang mengedepankan bekerja daripada at-tawakkul 'ala Allah, meskipun ketika mereka bekerja juga diiringi dengan tawakal kepada Allah, tetapi lebih dinampakkan kerjanya. Tetapi ada sebagian orang atau sebagian ulama yang mengedepankan tawakkul 'ala Allah, sehingga ada sebagian ulama juga nggak bekerja, tetapi mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga kadang hartanya juga banyak. Mereka hanya tawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Karena Allah yang memberikan rezeki. Ketika seseorang itu sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Dia butuh sesuatu, datang rezeki yang dia butuhkan. Itu bagi orang-orang yang bertakwa, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Belum lagi bahwa janji Allah untuk seseorang yang mau berkhidmah untuk agama. Bagi mereka yang mau memperjuangkan agama ini, mengisi waktunya hanya untuk berjuang, memperjuangkan agama, untuk mendakwahkan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka. Yang artinya manusia itu nggak sangka dari mana, tetapi rezeki itu datang. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fa'at'ibih. Ada berbagai riwayat. Ya dunia, wahai dunia. Dunia itu ya harta benda dan semacamnya. Ya dunia, man khadamani, barang siapa yang berkhidmah kepadaku, dia mau memperjuangkan agama Allah, dia mau mendakwahkan agama Allah, fakhdumi, maka kamu berkhidmahlah kepada dia, bantulah dia. Kalau ada seseorang yang mau berjuang, memperjuangkan agama Allah, maka bantulah dia. Maka kamu menjadilah khotim bagi dia, kamu menjadilah yang membantu dia. Tetapi man khadamaki, jika ada orang yang berkhidmah untukmu, yang dalam kehidupannya di dunia ini hanya mencari dunia saja, hanya mencari harta, yang dipikirkan hari-hari bukan berdakwah, bukan berjuang, tetapi yang dipikirkan hanya mencari harta, mencari uang, itu menumpuk harta, itu saja sehari-hari yang dipikirkannya, fa'at'ibih, buatlah dia capek. Karena apa? Nggak akan pernah selesai. Seseorang yang mengejar harta di dunia ini nggak akan pernah selesai.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ada sebagian ulama yang seperti itu, ada sebagian ulama yang seperti itu, dan kedua-duanya itu bukan sesuatu yang masalah, karena memang keduanya sama-sama menjadi sabab rezeki. Bekerja adalah sabab rezeki, berjuang adalah sabab rezeki, berdoa adalah sabab rezeki, semuanya adalah sebab. Dan ar-raziq huwallah, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi catatannya, apabila seseorang dengan tidak bekerja kemudian dia menyia-nyiakan kewajibannya, dia memiliki istri, dia memiliki anak-anak, jika dia tidak bekerja kemudian dia nggak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka dia wajib untuk bekerja dengan disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, karena sesungguhnya ittikhadzul asbab, melakukan sebab-sebab seperti bekerja, itu tidak berlawanan dengan tawakal, karena tawakal letaknya di dalam hati, sementara bekerja itu di luar. Dengan tangannya, dengan kakinya dia bekerja, tetapi dalam hatinya dia memasrahkan urusan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang menyia-nyiakan nafkah yang wajib dia berikan kepada orang-orang yang wajib dia beri nafkah, termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi aman yaqut." Cukup bagi seseorang dosa. Yang ini menunjukkan itu dosa besar apabila seseorang menyia-nyiakan nafkah untuk orang yang wajib dia beri nafkah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau seseorang misalnya nggak punya istri, nggak punya anak, kemudian saya nggak usah kerja, saya beribadah, saya berjuang saja untuk di jalan Allah misalnya, saya isi waktu saya masalah rezeki, saya tawakal kepada Allah, tidak dengan itu dia tidak menyia-nyiakan kewajibannya memberikan nafkah, maka itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, bukan sesuatu yang haram. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.